Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah hidupmu terasa seperti berlari di lorong panjang tanpa ujung? Napas tersengal, keringat jatuh, tapi cahaya di depan justru makin menjauh? Pernahkah engkau menatap langit di malam sunyi dan bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar? Mengapa rezekiku selalu terasa seret, meski aku sudah berusaha sekuat tenaga yang kumiliki? Meski aku sudah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan ketenangan jiwaku sendiri. Lalu diam-diam muncul satu ketakutan yang tak pernah kau ucapkan pada siapapun. Jangan-jangan bukan dunia yang pelit padamu, tapi ada sesuatu dalam hidupmu yang tanpa sadar menutup pintu rezeki itu sendiri. Sesuatu yang tidak terlihat mata, namun perlahan mengikis keberkahan dari setiap langkahmu, dari setiap doa yang kau panjatkan dengan tangan gemetar dan hati yang nyaris putus asa. Engkau bangun lebih pagi dari matahari, pulang lebih malam dari kesunyian, menghayar hari-hari yang terasa seperti lomba tanpa garis akhir, namun hasilnya selalu terasa menggantung di antara harapan dan kenyataan. Ada rasa lelah yang tak hanya bertumpuk di bahu, tapi meresap hingga ke sudut hati, membuatmu mulai meragukan makna dari seluruh perjuangan yang telah kau lakukan. Di balik wajah yang tetap kau tampilkan kepada dunia, ada pergulatan batin yang sepi. Ada pertanyaan yang terus berulang seperti gema di ruang kosong. Mengapa aku yang berusaha, tapi seolah bukan aku yang menuai? Setiap malam, ketika dunia mulai terlelap dan suara-suara perlahan padam, pikiranmu justru semakin ramai oleh bayangan kegagalan, oleh rasa takut akan hari esok yang belum tentu lebih ramah dari hari ini. Kau mengingat setiap tetes usaha yang telah kau curahkan, setiap langkah yang kau tempuh dengan penuh keyakinan, lalu membandingkannya dengan realita yang masih saja sempit, masih saja terasa sesak. Dan di titik itu, muncul satu rasa yang paling menyakitkan. Bukan lelah fisik, melainkan lelah yang lahir dari perasaan tidak dihargai oleh kehidupan itu sendiri. Namun yang tak kusadari selama ini, mungkin bukan rezeki yang menjauh darimu, melainkan ada luka-luka lama yang belum kau maafkan. Ada dendam halus yang masih kau simpan. Ada keluhan yang terlalu sering kau bisikan pada semesta tanpa pernah diiringi rasa percaya yang utuh. Kadang, rezeki tidak seret karena kurangnya usaha, tapi karena jiwa yang terlalu berat oleh beban emosional yang tak pernah kau lepaskan, membuat hatimu seperti gelas penuh yang tak mampu lagi menampung limpahan rahmat. Disinilah kisahmu sebenarnya dimulai, bukan pada angka yang tertera di dompet atau saldo yang kian menipis, melainkan pada perjalanan sunyi menuju kejujuran terdalam tentang siapa dirimu, tentang hubunganmu dengan kehidupan, dengan doa-doa yang kau lafalkan setiap malam, dan dengan kepercayaan yang perlahan memudar seiring waktu. Dan jika engkau masih bertahan menonton sampai titik ini, mungkin bukan kebetulan. Mungkin ada suara yang sedang memanggilmu untuk menyelami lebih dalam, untuk berani menatap akar dari segala kesempitan. Ada satu kenyataan yang jarang berani kita hadapi dengan jujur, bahwa tidak semua kesempitan rezeki lahir dari kurangnya kerja keras, dan tidak semua pintu tertutup karena dunia yang kejam. Kadang, justru dari kebiasaan kecil yang kita anggap sepele, dari sikap yang terus kita pelihara tanpa sadar, lahirlah dinding tak kasat mata yang menghalangi aliran keberkahan dalam hidupmu. Engkau mungkin merasa sudah berbuat cukup, sudah berjuang habis-habisan. Namun pernahkah engkau benar-benar bertanya kepada dirimu sendiri, bukan seberapa keras aku bekerja, tapi seberapa bersih aku menjaga hatiku dalam menjalani kehidupan ini? Ada kalanya mulutmu memanjatkan doa, namun hatimu penuh keluhan. Ada saat di mana tanganmu berusaha, tetapi pikiranmu dipenuhi rasa iri melihat keberhasilan orang lain. Tanpa kau sadari, rasa tidak puas yang terus bersemi pelen-pelen berubah menjadi kebiasaan membandingkan diri, lalu menjelma menjadi getaran negatif yang merampas ketenangan jiwa. Rezeki bukan hanya tentang angka dan materi, tetapi tentang sejauh mana hatimu mampu menerima, mensyukuri, dan mempercayai bahwa setiap takaran telah ditentukan dengan penuh hikmah. Engkau mungkin tidak sadar bahwa setiap kali engkau merasa hidup ini tidak adil, setiap kali engkau menggerutu dalam diam, setiap kali engkau menyimpan kecewa yang tak kunjung dilepas, saat itulah ada sesuatu yang tertutup perlahan di alam batinmu. Bukan karena hukuman, bukan pula karena engkau pantas menderita, melainkan karena jiwamu sendiri sedang kelelahan menanggung beban emosi yang tak pernah diberi ruang untuk sembuh. Rezeki seret bukan hanya tanda ujian, tapi bisa jadi cermin dari jiwa yang sedang kehilangan rasa ikhlas. Dan mungkin yang paling berat untuk diakui, ada doa yang kita ucapkan bukan lahir dari ketulusan, tetapi dari rasa takut kehilangan, takut tertinggal, takut tidak dianggap. Doa yang seharusnya menjadi jembatan antara hati dan langit, justru berubah menjadi daftar tuntutan yang penuh kegelisahan. Di titik ini hidupmu mulai terasa seperti tarik-menarik antara harapan dan keraguan, antara pasrah dan amarah yang tak pernah menemukan jalan pulang,
Namun tenanglah, kesadaran adalah awal dari segala perubahan. Ketika engkau mulai menyadari bahwa mungkin selama ini bukan sekadar kelelahan fisik yang membuatmu tersungkur, melainkan kelelahan batin yang terus kau pendam, maka disitulah cahaya pelen-pelen mulai menyelinap masuk. Tidak untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengajakmu kembali pulang pada dirimu sendiri, pada ketenangan yang selama ini kau cari di luar. Padahal ia telah lama menunggu di suatu titik dalam hidup. Akan tiba saat di mana engkau tak lagi bisa menyalahkan dunia, tak lagi mampu menunjuk keadaan, tak lagi sanggup bersembunyi di balik alasan dan pembenaran. Saat itulah engkau mulai menyadari bahwa mungkin selama ini engkau terlalu sibuk memperbaiki dunia luar, tetapi lupa menata ruang di dalam dirimu sendiri. Ada kekosongan yang tak mampu diisi oleh kerja keras semata. Ada dahaga batin yang tidak bisa dipuaskan hanya dengan hitungan materi. Seolah jiwamu sedang mengetuk pintu kesadaran, memintamu berhenti sejenak dan benar-benar mendengar. Engkau mulai mengingat kembali jejak panjang perjalanan hidupmu. Keputusan-keputusan yang pernah kau ambil luka-luka, yang kau simpan rapat, kata-kata yang pernah kau telan sendiri, dan doa-doa yang terkadang hanya menjadi ritual tanpa rasa. Dan di antara semua itu, ada satu momen hening ketika engkau bertanya, bukan lagi tentang mengapa rezeki tidak datang, tetapi mengapa hatiku terasa begitu jauh dari ketenangan. Pertanyaan itu tidak berisik, tidak memaksa, namun mengguncang lebih dalam daripada teriakan manapun. Perlahan engkau menyadari bahwa selama ini engkau terlalu keras pada dirimu sendiri, menuntut kesempurnaan, memaksa diri untuk selalu kuat, selalu terlihat baik-baik saja. Padahal di balik semua itu, ada jiwa yang kelelahan, ada hati yang rindu dimengerti, ada doa yang ingin didengar tanpa rasa takut dihakimi. Dan mungkin justru disitulah rezeki tertahan. Ketika engkau menutup pintu bagi kelembutan, bagi penerimaan, bagi keikhlasan yang seharusnya menjadi nafas dari setiap langkahmu. Engkau mungkin tidak pernah sadar bahwa rezeki yang paling besar bukan hanya berupa uang atau keberhasilan, melainkan rasa lapang dalam dada, rasa cukup yang membuatmu tenang meski dunia belum sepenuhnya ramah. Saat hati mulai belajar menerima, saat jiwa mulai belajar berdamai, saat keheningan tidak lagi menakutkan, disitulah kehidupan perlahan berubah wajahnya. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena engkau mulai melihatnya dengan sudut pandang yang lebih jernih, lebih utuh, lebih penuh makna. Dan di tengah keheningan itulah engkau mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kegembiraan yang malah digeledak, bukan keberhasilan yang mencuri sorotan, tetapi ketenangan lembut yang menetes perlahan seperti embun di pagi hari. Sebuah kesadaran baru bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, melainkan siapa yang paling jujur pada prosesnya. Disinilah titik balik itu mulai berdenyut pelan, membuka celah bagi cahaya untuk kembali menyentuh relung hidupmu yang paling dalam. Di dalam kedalaman jiwamu yang selama ini menunggu. Pelan-pelan kau mulai mengerti bahwa selama ini yang kau kejar bukan hanya kelapangan rezeki, tetapi rasa aman yang lama hilang dari dalam dirimu. Keamanan yang tidak bisa dibeli oleh lembaran uang, tidak bisa ditukar dengan pujian manusia, dan tidak bisa ditemukan melalui kesibukan tanpa henti. Ada fase ketika engkau akhirnya berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan melihat betapa jauh sebenarnya engkau telah berjalan. Betapa kuat dirimu bertahan meski sering merasa rapuh. Betapa besar jiwamu meski dunia jarang memberinya ruang untuk bernapas. Di titik ini, engkau mulai menyadari bahwa rezeki bukan hanya soal seberapa banyak yang kau terima, tetapi seberapa dalam kau mampu mensyukurinya. Ada pergeseran halus dalam cara pandangmu, dari mengeluh menjadi merenung, dari menuntut menjadi menerima, dari merasa kurang menjadi belajar cukup. Hati yang dulu penuh sesak kini perlahan memberi ruang pada kelegaan. Seolah engkau baru saja belajar cara menghembuskan napas dengan benar. Setelah sekian lama menahannya dalam diam, engkau mulai memaafkan dirimu sendiri atas semua keputusan yang pernah kau sesali, atas semua kegagalan yang dulu terasa memalukan, atas semua ketakutan yang pernah mengikat langkahmu. Dalam proses itu, ada kelembutan yang tumbuh, sebuah kesadaran bahwa engkau pun manusia yang berhak lelah, berhak salah, dan berhak pulih. Dan anehnya, ketika engkau mulai memperlakukan dirimu dengan lebih penuh kasih, dunia pun pelen-pelen terasa lebih ramah, seolah rezeki menemukan jalan pulangnya kembali. Bukan berarti hidup tiba-tiba menjadi sempurna. Bukan pula masalah menguap begitu saja. Namun ada rasa tenang yang mulai mendampingi setiap langkahmu. Rasa bahwa apapun yang datang hari ini, engkau akan menghadapinya dengan jiwa yang lebih utuh, lebih sadar, lebih berserah. Kau tak lagi mengejar rezeki dengan nafsu yang membabi buta, melainkan menyambutnya dengan kesiapan batin yang lapang dan penuh kepercayaan.
Dan di momen inilah engkau mulai memahami satu hal yang selama ini tersembunyi di balik semua kegelisahan, bahwa rezeki tidak selalu datang dalam bentuk yang kau bayangkan, tetapi selalu hadir dalam bentuk yang kau butuhkan. Bisa dalam wujud ketenangan, bisa dalam bentuk pelajaran, bisa dalam rupa kekuatan untuk tetap berdiri, meski badai belum sepenuhnya reda. Hidupmu perlahan berubah bukan karena dunia berganti, tetapi karena caramu memaknainya telah naik ke tingkat yang lebih dalam, lebih jujur, dan lebih penuh kesadaran. Rung jiwamu tanpa kau sadari. Engkau yang masih bertahan hingga detik ini, bukan sekadar penonton, tetapi jiwa yang sedang mencari arah di tengah gelombang hidup yang tidak selalu ramah. Mungkin ada luka yang belum sembuh sepenuhnya. Mungkin ada impian yang masih tertunda. Mungkin ada rezeki yang belum juga menampakkan wujudnya. Namun satu hal yang kini mulai perlahan terasa, bahwa hidupmu bukan kegagalan yang terlupakan, melainkan perjalanan yang sedang ditempa oleh kesabaran, oleh doa, oleh proses yang tak selalu bisa dimengerti namun selalu bermakna. Di balik setiap kesempitan yang membuatmu terdiam, tersimpan pelajaran yang ingin membentukmu menjadi lebih kuat, lebih peka, lebih sadar. Rezeki yang terasa seret bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk mengajarkan cara bersandar yang benar, cara berharap tanpa memaksa, cara mempercayai takdir tanpa kehilangan daya juang. Engkau tidak sedang ditinggalkan, engkau sedang diarahkan. Meski jalan itu terasa sunyi dan penuh pertanyaan. Dan mungkin hari ini saat suaramu nyaris habis oleh kelelahan, saat hatimu lelah menanggung beang-beang kegagalan, justru disitulah hidup sedang memintamu berhenti sejenak dan berkata pada diri sendiri, aku masih di sini, aku masih bernapas, aku masih punya kesempatan untuk bangkit. Tidak harus hari ini kau melihat hasilnya, tidak harus sekarang semua terasa lapang. Yang terpenting adalah engkau tidak menyerah pada gelap yang hanya sementara. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk mekar. Setiap perjuangan punya garis akhirnya sendiri. Dan setiap doa yang lahir dari kejujuran selalu menemukan jalannya walau lambat. Barangkali hidupmu belum berubah hari ini, tetapi hatimu telah bergerak menuju arah yang lebih terang. Dan itu adalah rezeki yang sering tak disadari. Rezeki kesadaran, rezeki harapan, rezeki kekuatan untuk tetap melangkah meski langkah masih gemetar. Jika kisah ini terasa seperti cermin dari hidupmu, jika setiap kalimat seolah berbicara langsung pada ruang terdalam jiwamu, maka ketahuilah, engkau tidak sendirian. Ada banyak hati lain yang sedang berjalan di lorong yang sama, mencari terang, mencari makna, mencari kekuatan untuk tetap percaya. Dan disinilah engkau bisa menemukan tempat untuk bertumbuh, untuk merenung, untuk saling menguatkan dalam kebaikan. Tuliskan di kolom komentar, bagian mana yang paling menyentuh perjalanan hidupmu. Biarkan suaramu menjadi bagian dari kisah yang lebih besar. Dan jika engkau ingin terus menemani setiap langkah ini, setiap renungan yang menenangkan, setiap hikmah yang menghidupkan kembali imanmu, bergabunglah bersama komunitas petunjuk Al-Quran dengan cara menekan tombol subscribe, agar setiap pesan kebaikan dapat sampai ke hatimu tepat saat kau membutuhkannya. Teruslah melangkah, karena rezekimu mungkin sedang diarahkan, bukan ditolak. Dan jiwamu jauh lebih kuat daripada yang selama ini kau kira.